Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Waode Sriwati Lestari, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Diploma 3 Kebidanan Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah kebidanan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga. Mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Diploma 3 Kebidanan di semester 3 Ganjil. Mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, yakni 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan pelayanan keluarga berencana. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah konsep dasar kesehatan reproduksi, indikator kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan, kesehatan reproduksi remaja, wanita usia subur, dan menopause. Masalah gangguan kesehatan pada wanita, deteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi, konsep kependudukan dan keluarga berencana. Macam-macam metode keluarga berencana berdasarkan evidence-based practice, konseling pelayanan KB dan dokumentasi, pelaporan dan rujukan reproduksi, dan keluarga berencana. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga terdiri dari 10 CPL. Yang pertama, sikap ada 3. S5, S9, dan S11. Pengetahuan ada 4. P1, P2, P8, dan P10. Keterampilan umum terdiri dari 1, yaitu KU 3. Dan yang terakhir, keterampilan khusus terdiri atas 2, yaitu KK1 dan KK2. CPMK mata kuliah ini terdiri dari 10 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan isu-isu kesehatan perempuan. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi perempuan. Yang keempat, mampu memahami kesehatan reproduksi pada remaja, dewasa, dan menopause. Yang kelima, mampu menjelaskan masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada siklus reproduksi perempuan. Yang keenam, mampu mendeteksi dini komplikasi dan gangguan kesehatan reproduksi. Yang ketujuh, mampu menjelaskan konsep kependudukan dan keluarga berencana. Yang kedelapan, mampu menjelaskan berbagai macam metode kontrasepsi berdasarkan evidence-based practice. Yang kesembilan, mampu melakukan konseling dalam pelayanan keluarga berencana. Yang kesepuluh, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Metode pembelajaran yang digunakan dalam capaian pembelajaran dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu CPL tercapai melalui bahan kajian dengan menyiapkan bahan ajar berupa presentasi yang bersumber dari buku ajar, buku referensi, modul ajar yang terkait dengan pembelajaran guna mendukung proses pembelajaran baik di kelas maupun mahasiswa belajar mandiri. Interaction
merupakan upaya interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Beberapa metode yang saya gunakan antara lain kuliah interaktif, small group discussion, problem-based learning, role play, simulasi, dan praktikum. Assessment merupakan proses penilaian pembelajaran, mengevaluasi apakah pencapaian pembelajaran telah tercapai sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan dan proses pembelajaran. Asesmen yang dilakukan tentunya sudah disepakati bersama mahasiswa dalam kontrak perkuliahan dan tertuang dalam RPS dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Adapun bentuk asesmen dalam mata kuliah kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga terdiri dari 1. Tugas mandiri sebesar 10%, 2. Tugas kelompok sebesar 10%, 3. Kuis sebesar 10%, 4. Kehadiran sebesar 10%, 5. UTS sebesar 15%, 6. UAS sebesar 25%, 7. Praktek sebesar 20%. Besar persentase dalam bentuk penilaian ini telah disepakati bersama mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan pada tatap muka yang pertama. Baiklah, demikian informasi umum dari mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga. Selanjutnya saya akan melakukan salah satu bentuk pengajaran tatap muka di dalam kelas. Pada pertemuan 13 dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam metode kontrasepsi berdasarkan evidence-based practice dan mahasiswa mampu menjelaskan metode kontrasepsi modern jangka panjang dengan metode kuliah interaktif, problem-based learning, dan simulasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi kembali, tapi sebelum kita memulai, Ibu mau sampaikan bahwa tugas yang minggu lalu Ibu kasih, semua sudah Ibu terima di email Ibu. Dan Ibu lihat nilainya cukup bagus. Apakah ada kendala waktu kerjakan tugas kemarin? Tidak, Ibu. Oke, baik. Baik, sekarang kita akan memulai perkuliahan. Tetapi sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita memulai mata kuliah kita pada hari ini, kita sama-sama dulu, Ibu, untuk memastikan kehadiran kalian semua. Saya dengan absensi ya, saya mulai absen. Wode Laraswati, Nivi, Sirli, Vindi, Sarmila, Indah, Viani, Nafila. Baik, hadir semua ya. Ini nanti sebentar absensinya pada di akhir perkuliahan diisi. Oke? Baik, hari ini kita memulai perkuliahan kita yang ke-13. Yang dimana minggu lalu juga kita sudah pertemuan yang ke-12 membahas tentang metode kontrasepsi modern. Yang minggu lalu adalah metode kontrasepsi modern jangka pendek. Hari ini kita akan membahas metode kontrasepsi modern jangka panjang. Baik, adik-adik, sebelum kita masuk perkuliahan yang ke-13 ini, apakah masih ada yang tahu, yang mengingat pertemuan kita yang kemarin tentang metode kontrasepsi modern jangka pendek? Siapa yang masih ingat? Oke, siapa yang di ujung? Sirli ya? Iya, Bu. Ya, silakan Sirli. Baik, Ibu.
Metode kontrasepsi jangka pendek adalah metode yang penggunaannya bersifat jangka pendek dan harus dilakukan secara rutin dan berulang. Terdiri dari dua, yaitu metode oral dan juga metode suntik. Metode oral itu terdiri atas pil KB yang terdiri dari 21 pil dan juga ada yang 28 pil. Sedangkan untuk yang suntik atau injeksi terdiri atas dua, yaitu suntik yang 1 bulan dan juga suntik 3 bulan. Ya, bagus sekali ya Shirley ya. Beri aplaus untuk temannya, luar biasa. Oke, baik. Jadi, seperti yang dikatakan temanmu adalah metode kontrasepsi jangka pendek itu adalah metode kontrasepsi yang jangka pemakaiannya pendek dan pemakaiannya harus berulang. Yang seperti dikatakan temanmu tadi, luar biasa ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan memulai perkuliahan kita, pertemuan yang ke-13 yaitu metode kontrasepsi modern yang jangka panjang. Baik adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang kontrasepsi metode modern yang jangka panjang. Bagaimana adik-adik, ada gambaran tidak terkait metode kontrasepsi modern yang jangka panjang? Ya, siapa yang bisa memberikan gambarannya terkait metode kontrasepsi jangka panjang? Dian mungkin bisa memberikan gambaran terkait metode kontrasepsi jangka panjang? Contohnya, coba. Bisa memberikan metode kontrasepsi jangka panjang? Oke, baik. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, kita mau tahu dulu sih apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita lewati pada hari ini. Jadi, silakan dilihat adik-adik, tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita pada hari ini adalah memiliki dua tujuan. Yang pertama tujuan umum, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan keluarga berencana dan ruang lingkup keluarga berencana berdasarkan evidence-based practice. Ya, yang kedua adalah tujuan khususnya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui metode kontrasepsi modern, kontrasepsi hormonal, oral kontrasepsi, injeksi kontrasepsi, implan, IUD, serta sterilisasi yang terdiri dari MOW dan MOP. Baik, kita akan membahas tentang metode kontrasepsi modern jangka panjang yang terdiri dari yang pertama adalah implan atau yang biasa disebut dengan alat kontrasepsi bawah kulit. Selanjutnya adalah intrauterine device atau yang biasa dikenal dengan IUD atau disebut dengan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Selanjutnya ada kontrasepsi mantap atau yang biasa disebut dengan sterilisasi pada wanita atau yang biasa disingkat dengan MOW. Selanjutnya ada metode kontrasepsi sterilisasi pada pria yang biasa disebut dengan MOP. Oke, ada pertanyaan? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke alat kontrasepsi modern jangka panjang yang pertama, yaitu adalah implan. Ya, apa sih implan itu? Ya, jadi implan itu adalah alat kontrasepsi yang berbentuk batang tipis dan kecil yang ditanamkan di bawah kulit. Biasanya ditanamkan pada lengan, ya. Jadi, alat ini melepaskan hormon progestin secara perlahan untuk mencegah kehamilan, ya. Baik, sekarang kita masuk ke jenis-jenis implan. Jadi jenis-jenis implan yang pertama ada Norplan yang terdiri dari 6 batang, tapi sekarang sudah jarang digunakan. Yang sekarang digunakan itu adalah Jadena atau Indoplan yang terdiri dari 2 batang. Ya, jadi adik-adik yang beredar sekarang, yang sekarang digunakan itu seperti ini dia, Indoplan terdiri dari 2 batang yang akan dimasukkan di bawah kulit di bagian lengan. Tetapi di tahun 2024 sudah keluar lagi yang terbaru, implan itu dia tinggal 1 batang juga. Jadi penggunaannya dia tetap di bawah kulit dengan jangka efektif itu 3 tahun. Sekarang sudah menggunakan
1 batang. Baik, bagaimana? Apakah adik-adik sudah paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk di keuntungan metode kontrasepsi jangka panjang implan tadi. Jadi, metode kontrasepsi implan ini memiliki keuntungan yaitu efektivitas yang tinggi serta perlindungan yang lama. Ya, karena seperti yang dikatakan tadi, dia merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang perlindungannya itu sampai dengan 3 tahun. Ya, tetapi di balik keuntungan yang cukup panjang ini, dia memiliki efek samping seperti nyeri kepala dan bisa meningkatkan timbangan berat badan serta terdapat nyeri pada payudara. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham dengan materi Ibu? Ada pertanyaan? Paham, Ibu. Ya. Dengan adanya efek samping tadi, ada beberapa ibu yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi implan ini. Contohnya, pasien yang diduga hamil atau hamil. Yang kedua, terjadi perdarahan pervaginam yang belum jelas asalnya dari mana. Yang ketiga, adanya mioma uterus serta gangguan toleransi glukosa. Jadi, adik-adik sekalian, ini merupakan tugas kita sebagai tenaga kesehatan atau adik-adik setelah berada di lingkungan kerja nantinya, sebelum kita memberikan kontrasepsi pada ibu, ada baiknya kita melakukan screening dulu. Jadi kita melakukan pemeriksaan pada ibu supaya kita bisa memberikan kontrasepsi yang tepat untuk ibu, supaya kontrasepsi yang digunakan itu efektif untuk ibunya. Ya, bagaimana adik-adik, paham? Paham, Ibu. Oke. Baik, sekarang kita akan memasuki metode kontrasepsi yang kedua, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang IUD atau yang biasa disebut dengan alat kontrasepsi dalam rahim. Baik, sebelum kita masuk ke sini, apakah tentang implan tadi sudah paham? Paham, Ibu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Oke, bagaimana Lara? Silahkan bertanya. Baik, Ibu. Pertanyaan saya di sini, kira-kira bagian lengan mana yang akan dipasangkan implan? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya dari Laras. Jadi, pada saat pemasangan implan itu, makanya tadi Ibu bilang bahwa kita harus anamnesa dulu ibunya. Jadi, yang dipasang implan itu adalah lengan yang tidak biasa ibunya bekerja. Jadi, kita tanya dulu ibunya biasa bekerja pada tangan apa. Jadi, kalau umpamanya ibunya dia tangan kiri, berarti pemasangan implannya itu di sebelah kanan. Posisinya adalah, jadi ini anggap lengan ya. Jadi lipatan siku yang kita ukur, lipatan sikunya kita ukur, setelah itu kita ukur dia posisinya 3 jari atau kurang lebih 8 cm dari lipatan siku. Ya, bagaimana, paham? Paham, Ibu. Ya, bagaimana Laras, sudah paham? Sudah, Ibu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas metode kontrasepsi jangka panjang yang kedua, yaitu metode kontrasepsi IUD atau yang biasa kita dengar, yaitu metode kontrasepsi dalam rahim. Ya. Definisi dari metode kontrasepsi dalam rahim adalah suatu alat untuk mencegah kehamilan yang efektif, aman, dan reversibel yang terbuat dari plastik atau logam kecil yang dimasukkan ke dalam uterus melalui kanalis servikal. Ya, jadi alat ini dimasukkan ke dalam rahim. Ya, dia terbuat dari plastik dan berbalut logam. Ya, kita masuk ke jenis-jenis alat kontrasepsi dalam rahim. Ini merupakan jenis-jenis alat kontrasepsi dalam rahim. Tetapi yang biasa kita gunakan yaitu adalah jenis kontrasepsi Copper-T. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi ini alat yang akan masuk ke dalam rahim ibu. Jadi modelnya seperti ini, dia terbuat dari plastik dan dilapisi dengan tembaga. Ya, jadi posisinya seperti ini adik-adik. Ini adalah merupakan rahim ibu. Nanti posisinya ini akan masuk ke dalam rahim dan dia posisinya akan masuk seperti ini dan menetap pada rahim ibu seperti ini. Jadi dia memiliki tali nilon untuk
bisa mudah dipasang dan dilepas pada saat nanti kontrasepsi jangka panjangnya ini atau IUD ini sudah berakhir. Jadi tali nilonnya ini berada di dalam lubang vagina. Dia menempel pada dinding vagina. Ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Oke. Baik. Kapan sih penggunaan yang tepat ini alat kontrasepsi dalam rahim? Ya, penggunaan yang tepat adalah setiap waktu dalam siklus menstruasi atau pada saat ibunya sedang mengalami menstruasi. Seperti itu ya. Atau hari pertama sampai siklus hari ke-7 pada saat ibu mengalami menstruasi. Ya, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke, tibalah kita pada akhir perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum saya menutup perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin tahu apakah materi yang Ibu bawakan tadi adik-adik pahami atau tidak. Jadi saya ingin meminta adik-adik untuk menyimpulkan materi-materi yang sudah Ibu bawakan tadi. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembahasan kita pada hari ini? Saya, Ibu. Oke, silakan Yusra. Baik, Ibu. Jadi kesimpulannya yaitu alat kontrasepsi modern jangka panjang itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu implan. Tentunya implan itu terdiri juga beberapa jenis, tetapi sekarang yang digunakan itu yang cuma 1 batang, yang jangkanya itu 3 tahun. Kemudian yang kedua yaitu IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian yang ketiga yaitu MOW atau sterilisasi pada wanita. Kemudian yang keempat itu sterilisasi pada pria atau MOP. Ya, luar biasa ya. Beri aplaus untuk Misra. Oke, luar biasa. Oke, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kesimpulan dari teman-teman kalian. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal studi kasus. Oke, kita lihat. Ya, kita lihat. Soalnya seperti ini, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke PMB untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis setelah melahirkan 1 bulan yang lalu, anak 1 menyusui secara eksklusif, hasil pemeriksaan semua dalam keadaan normal, tanda-tanda kemungkinan hamil negatif, terdapat varises di kaki. Alat kontrasepsi apakah yang sesuai pada kasus tersebut? Yang pertama, AKDR, yang kedua B, AKBK, C, MOW, D, pil kombinasi, E, suntik kombinasi. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Shirley. A, alat kontrasepsi dalam rahim. Baik, jadi jawabannya adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Beri aplaus untuk Shirley. Oke, luar biasa. Sebelum Ibu menutup perkuliahan kita pada hari ini, Ibu memberikan tugas. Silakan adik-adik melihat di buku yang Ibu sudah kasih. Itu di halaman 54 ada 5 contoh soal studi kasus. Silakan adik-adik lihat, pahami. Nanti minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama, ya? Oke. Ada pertanyaan terkait tugas yang Ibu berikan? Ya, Ibu. Oke, paham semua ya? Oke, baiklah adik-adik, sekarang tibalah kita pada akhir perkuliahan. Saya tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.